Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu di pertemuan kedua di mata pelajaran PPKN ya. Kemarin ketika kita di pertemuan pertama, kemudian Ustazah sudah memberikan beberapa tugas, tapi ternyata banyak sekali yang salah. Jadi kalau kita lihat tugasnya yang kemarin itu apa? Tugasnya yang kemarin adalah mengerjakan tugas mandiri halaman 8 dan halaman 11 ya. Kita lihat di sini halaman 8 itu kita suruh menulis bentuk penyimpangan yang terjadi dalam Pancasila sebagai dasar negara, gitu kan. Kemudian selanjutnya suruh mengomentari tentang pernyataan di atas ini, cerita di atas ini. Nah, ternyata banyak yang salah ketika di halaman 8 ini, tugas mandiri ini. Kita langsung bahas saja. Yang pertama, apa saja sih penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dari Pancasila itu? Ya. Yang pertama kita harus tahu dulu kedudukan Pancasila. Pancasila itu kan sebagai dasar negara, pandangan hidup yang disepakati oleh seluruh bangsa. Kemudian penyimpangan-penyimpangan yang terjadi itu berarti mengakibatkan kedudukan Pancasila ini mengalami pasang surut. Ya. Yang pertama, di masa Orde Lama. Pada masa Orde Lama, ini kondisi politik keamanan dalam negeri itu diliputi oleh kekacauan dan kondisi sosial budaya yang berada pada masa peralihan dari masa penjajah menuju masyarakat yang merdeka. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Jadi pada masa Orde Lama itu Pancasila atau kondisi masyarakat itu sedang mengalami masa peralihan dari masyarakat terjajah menjadi masyarakat merdeka. Nah, pada masa Orde Lama ini Pancasila diterapkan dalam 3 bentuk yang berbeda-beda karena tadi mengalami masa peralihan itu. Jadi Indonesia masih mencoba-mencoba. Yang pertama yaitu pada periode 1945 sampai 1950. Kemudian pada periode 1950-1959, kemudian pada periode 1959 sampai 1966. Nah, pada periode 1945 sampai periode 1950. Nah, Pancasila ini, pada periode ini penerapan Pancasila sebagai dasar negara pandangan hidup menghadapi berbagai masalah. Ada upaya untuk mengganti Pancasila dan pandangan hidup bangsa. Nah, ini yang terjadi apa? Karena ada upaya-upaya ini. Upaya-upayanya apa? Nah, ini upaya ini yang menjadikan penyimpangan itu terhadap Pancasila. Jadi Pancasila seperti disimpangkan. Nah, ada 2 pemberontakan yang terjadi pada periode ini, yaitu pemberontakan Partai Komunis PKI di Madiun. Ini pada tanggal 1945. Itu penyimpangan yang pertama. Kemudian penyimpangan yang kedua yaitu pemberontakan Darul Islam, tentara Islam di Indonesia dipimpin oleh Sekar Manci Marijan Kartosuwiryo. Ini kalau yang ini tadi tujuannya memang ingin mendirikan negara yang komunis. Nah, ini yang pertama tadi. Kalau yang kedua ingin mendirikan atau ingin mengganti Pancasila sebagai dasar negara Islam. Nah, jadi ingin mengganti Pancasila atau dijadikan negara Islam Indonesia ini. Tidak bisa ya, Indonesia itu tidak bisa dijadikan negara Islam ataupun negara komunis. Kenapa? Karena Indonesia itu memang sudah dari awal itu berbeda-beda. Sudah dari awal itu kita merdeka, itu banyak orang yang terlibat di dalamnya. Sehingga mau dijadikan komunis atau mau dijadikan negara Islam, walaupun sebenarnya banyak
orang Islam di Indonesia, akan tetapi itu tidak bisa. Selanjutnya pada periode 1950. Nah, 1950 ini pada periode ini penerapan Pancasila diarahkan kepada ideologi liberal. Nah, kenapa hal ini dapat dilihat dalam penerapan Pancasila yang keempat yang tidak lagi berjiwakan mufakat melainkan suara voting. Nah, kalau liberal itu kan berarti negara bebas. Nah, pada periode ini persatuan dan kesatuan mendapat tantangan yang berat. Nah, jadi ketika Indonesia mau mencoba menjadi negara liberal, karena memang saat itu ada risk itu ya. Kalau kalian ingat, jadi Indonesia harus mengalami beberapa cobaan lagi dengan adanya Belanda yang mau masuk lagi Indonesia, kemudian adanya risk itu. Pada periode ini yang terjadi apa saja? Yang pertama ada munculnya pemberontakan Maluku Selatan, RMS, kemudian PRRI, kemudian muncul juga perjuangan rakyat semesta yang ingin melepaskan diri dari NKRI. Selain itu, juga terjadinya krisis ekonomi, politik, dan keamanan. Karena di masa ini presiden itu mendirikan yang namanya konstituante, anggota konstituante. Akan tetapi ternyata konstituante ini tidak menjalankan tugasnya dengan benar. Akhirnya presiden itu atau pemerintahan mengeluarkan dekret presiden 1959 untuk membubarkan konstituante. Nah, kemudian kembali lagi selain membubarkan itu, kemudian Undang-Undang Dasar sementara yang tahun 1950 itu tidak berlaku. Kembali lagi ke 1945. Ya, ini kalian kalau tahu perjalanan Pancasila atau tahu amandemen, udah beberapa kali Undang-Undang Dasar itu di amandemen, ini masuk karena di tahun-tahunnya RIS itu ya. Kemudian pada periode 1965, 1965, periode ini dikenal dengan demokrasi terpimpin. Nah, jadi Indonesia pernah mengalami demokrasi terpimpin. Demokrasi ini bukan berada pada kekuasaan rakyat, sehingga yang memimpin itu bukan rakyat, akan tetapi malah pribadi presiden itu sendiri. Nah, ini termasuk juga penyimpangan. Jadi lebih otoriternya presiden, atau terjadinya keotoriteran di pemerintahan. Ini juga termasuk dari penyimpangan. Apa saja kok bisa disebut, kenapa kok presiden itu bisa disebut otoriter ya? Karena kalian bisa lihat, yang pertama, diangkat menjadi presiden seumur hidup, kemudian menggabungkan nasionalis, agama, dan komunis yang ternyata tidak cocok bagi NKRI. Nah, selanjutnya, pada periode ini terjadi juga pemberontakan PKI. Kalau yang tadi pemberontakan PKI di Muso, yang pertama tahun 1945, nah ini yang di Muso. Kemudian yang ini dipimpin oleh DN Aidit. Nah, tujuannya tetap sama, yaitu mendirikan kembali negara Soviet di Indonesia serta mengganti Pancasila dengan paham komunis. Nah, itu yang terjadi di masa Orde Lama. Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada masa Orde Lama. Terus kalau penyimpangan di masa Orde Baru apa? Penyimpangan di masa Orde Baru, ini di sini masih ada. Saya tugaskan untuk mencari gitu ya. Jadi ada masa Orde Lama dan masa reformasi. Kalau yang sekarang masanya apa? Nah, kalau yang sekarang kan sudah lewat dari ketiga masa itu. Kalian bisa cari, jadi nanti tugasnya silahkan mencari penyimpangan-penyimpangan lagi yang terjadi pada masa reformasi dan pada masa Orde Baru, gitu ya.
Jadi penyimpangan-penyimpangan yang terjadi itu seperti itu, bukan yang kalian tulis seperti kemarin. Oke, cukup sekian. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.